Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang di diskusi kelompok 2B Angkatan 28 Latsar CPNS Kementerian ATR. Pertama-tama izinkan saya mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sartita dan saya ditemani oleh 4 teman saya, yaitu pertama ada Mas Reno, Mas Zainuri, Mbak Winda, dan Mbak Voltri. Baiklah, teman-teman, kita akan mendiskusikan berita yang sempat viral tentang pemecatan 6 pegawai di Kementerian ATR BPN buntut polemik pagar laut Tangerang. Baiklah, sebelum memulai diskusi ini, mari kita lihat artikel berikut dulu ya teman-teman. Berikut artikelnya. Artikel berita dari website News Detik. Artikel berjudul Menteri ATR Nusron pecat 6 pegawai buntut polemik pagar laut Tangerang. Postingan Kamis 30 Januari 2025. Menteri ATR BPN Bapak Nusron Wahid mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi internal buntut polemik penerbitan hak atas tanah yang dipagari laut wilayah Tangerang. Ada 6 pegawai yang dihentikan dari jabatannya, sementara 2 pegawai dikenai sanksi berat. Baiklah, langsung saja mungkin pertanyaan pertama ya. Kira-kira apa judul kegiatan yang bisa kita gunakan sesuai dengan berita ini? Izin Mbak Tita, saya ingin mendakapi. Baik Mas. Judul kegiatan yang cocok adalah penerapan tata nilai dasar ASN, loyal terhadap tata kelola pertanahan dan kepatuhan pada peraturan. Ini karena tindakan pemecatan merupakan bentuk penegakan prinsip kepatuhan ASN terhadap aturan demi menjaga integritas institusi dan menekankan pentingnya loyalitas terhadap aturan, etika, serta misi organisasi. Bukan loyalitas terhadap praktek yang salah. Itu pendapat saya, Mbak Tita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Reno. Sangat bagus sekali. Kalau begitu kita lanjut lagi ya teman-teman. Kira-kira apa saja tahapan kegiatan yang diperlukan mengenai artikel pagar laut itu? Izin Mbak Tita menjawab. Ya. Untuk tahapan kegiatannya mungkin yang pertama ada investigasi internal dan audit proses pelayanan, yang dimana pihak ATR BPN melakukan audit terhadap penerbitan sertifikat yang kontroversial secara menyeluruh. Yang kedua ada evaluasi temuan hasil audit oleh pimpinan. Yang ketiga penjatuhan sanksi administratif kepada pegawai yang terlibat. Lalu selanjutnya ada pengesahan dan penerbitan surat keputusan sanksi. Berikutnya koordinasi dan juga pelaporan ke DPR RI. Dan juga yang terakhir ada tindak lanjut pembinaan pegawai dan perbaikan prosedur. Nah, di situ ada tindak lanjutnya, ada pemecatan yang dilakukan oleh ATR BPN. Terus yang terakhir nih Mbak, karena ini kan juga pembelajaran bagi ASN lain tentang pentingnya ketaatan pada standar kerja dan juga kode etik. Itu aja Mbak mungkin. Terima kasih. Oke, baik Mbak Winda, tanggapannya sangat bagus sekali. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kira-kira output apa yang diharapkan dari penerapan nilai loyal dalam konteks berita ini? Izin Mbak, saya mau menanggapi. Baik Mbak Putri, silakan. Output yang diharapkan dari penerapan nilai loyal dalam konteks berita ini tentunya tidak sekedar kepada atasan, tetapi juga kepada aturan, tugas kelembagaan, dan pelayanan publik. Dalam kasus ini, penerapan loyal sendiri berarti ASN harus setia pada asas legalitas dalam penerbitan hak atas tanah. Bukan loyal pada kepentingan tertentu, seperti ASN bertindak sesuai aturan dan prinsip pelayanan publik, adanya kepercayaan publik terhadap ATR BPN, dan pegawai yang melanggar prinsip loyal diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan. Sekian Mbak. Baik Mbak Putri, terima kasih atas tanggapannya. Kita langsung saja lanjut pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Kira-kira bagaimana keterkaitan substansi berita ini dengan mata pelatihan dan kontribusinya terhadap visi misi ATR BPN serta penguatan nilai organisasinya? Izin Mbak, saya mau menanggapi. Baik Pak Zainuri, silakan. Berbicara tentang penguatan nilai organisasi, sebenarnya diskusi ini berkaitan langsung dengan mata pelatihan seperti ini. Substansi berita sangat relevan dengan mata pelatihan penetapan hak dan pendaftaran tanah, dikarenakan yang pertama mengajarkan pentingnya prosedur yang benar dalam penerbitan hak tanah. Yang kedua itu menekankan kepaduan terhadap administrasi dan legal yang tinggi sebagai bagian dari kompetensi ASN. Selain itu terhadap visi misi ATR BPN, yang pertama mendukung kepastian hak keadilan dalam pertanahan, yang kedua menjaga integritas dan akuntabilitas pelayanan pertanahan. Dengan penegakan nilai loyal, organisasi akan semakin kuat dalam memberikan pelayanan
pelayanan yang adil dan terpercaya kepada masyarakat. Sekian Mbak dari pendapat saya. Baik, terima kasih tanggapannya Mas Zainuri. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kontribusi terhadap visi misi ATR BPN? Izin Mbak Tita, saya ingin menanggapi kembali. Nilai loyal berkontribusi terhadap visi misi ATR BPN karena 1. Mendukung tata kelola pertanahan yang adil dan transparan. 2. Menegakkan prinsip profesionalisme dalam pelayanan publik. 3. Menguatkan kepercayaan publik terhadap ATR BPN. Loyal berarti ASN setia pada peraturan, menjaga nama baik instansi, dan menjaga rahasia jabatan, bukan sekedar memuaskan pihak lain. Baik, itu dari saya, Mbak Tita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Reno. Jadi, dalam konteks kasus Pagar Laut Tangerang ini, kita bisa melihat bahwa nilai loyal bukan sekedar ketaatan pada atasan, tetapi terutama ketaatan pada hukum, misi organisasi, dan kepentingan publik. Diskusi ini sangat relevan untuk penguatan budaya, kerja akhlak, dan profesionalisme ASN, khususnya di lingkungan kantor kita. Baiklah, terima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan nilai loyal dalam diri kita sendiri juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.